Hello, good morning, my dear students. How are you today? I hope you are fine. Okay, I want to share to you and explain to you about the topic today. The topic is analytical exposition text. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah sebuah teks. Dalam sebuah teks itu biasanya yang dipelajari pertama adalah the definitions of text itself. Apa sih pengertian dari teks itu? The second one is language features. Language features berarti unsur bahasa apa aja yang terdapat dalam sebuah teks. The third one, yang ketiga adalah structure of the text. Susunan-susunan dari teks itu sendiri. Okay, the first one about the definitions. The definitions of analytical exposition text is elaborates the writer's idea about the issue. Jadi, analytical exposition text itu sebuah teks yang membahas tentang sebuah pikiran si penulis. Jadi pikiran si penulis tentang suatu isu yang ada di sekelilingnya. Pendapatnya, pikirannya itu disebut dengan analytical exposition text. Kemudian yang kedua, yaitu tujuannya apa sih? Tujuan dari analytical exposition text itu, tujuan utamanya adalah persuade the reader. Persuade itu adalah mempengaruhi atau mengajak si pembaca itu agar mengikuti pikiran si penulis tersebut. And the third one, yang ketiga, kita akan membahas tentang unsur bahasa apa saja sih yang digunakan dalam sebuah analytical exposition text. The first one, internal conjunction. Jadi di analytical exposition text itu ada internal conjunction. Internal conjunction yaitu kata penghubung. Kata penghubung dari satu kalimat ke kalimat lain. Contoh dari kata penghubung yang biasa digunakan. Misalkan first, pertama, berarti menunjukkan alasan atau pendapat yang pertama. Conjunction yang kedua biasanya second, artinya kedua. Kemudian next. Apa next? Next selanjutnya. Besides that, selain itu, and etc. dan lain-lain. Itu namanya internal conjunction atau kata penghubung yang menghubungkan dari satu kalimat ke kalimat lain sehingga membentuk sebuah teks. Yang kedua, unsur bahasa yang digunakan adalah simple present tense. Simple present tense itu sebetulnya sudah pernah dijelaskan di kelas 10. Jadi simple present tense itu ditunjukkan untuk kalimat atau kegiatan yang sering dilakukan atau yang mutlak. Nanti ini akan kita bahas tersendiri di pertemuan selanjutnya tentang simple present tense. And the third one, unsur bahasa yang ketiga yaitu mental verbs. Mental verbs itu berarti kata-kata kerja yang menunjukkan pikiran atau perasaan si penulis. Contohnya, realize, menyadari. Itu biasanya muncul di teks analytical exposition, kata-kata realize. Kemudian kata-kata feel, merasakan, atau kata believe itu artinya percaya. And then kata think, pikir, itu kata-kata yang sering muncul. Kata-kata mental verbs atau kata kerja mental yang biasanya sering muncul dalam sebuah analytical exposition text. Yang terakhir, unsur bahasanya adalah causal conjunction. Causal conjunction itu hampir sama dengan internal conjunction. Kalau internal conjunction itu menghubungkan kata penghubung dari satu kata ke kata yang lain. Kalau causal conjunction itu kata penghubung yang menunjukkan sebab dan akibat. Contohnya, kata because, karena, berarti menunjukkan sebab kan? Kemudian ada as a result, yang artinya sebagai hasilnya, berarti menunjukkan akibat. Ya. Ini because as a result itu termasuk ke dalam causal conjunction. Itu biasanya ada di dalam sebuah analytical exposition text. Setelah itu kita pindah ke structure. Structure itu berarti susunan
paragraf per paragraf dari sebuah analytical exposition text. Terdiri dari 3 bagian. The first one is thesis, the second one is arguments, and the third one is reiterations. The first thesis itu biasanya di paragraf pertama dijelaskan the topic. Apa sih topik yang dibahas dalam teks tersebut? Isunya tentang apa? And the second one, bagian paragraf yang kedua itu biasanya tentang arguments. Arguments itu apa? Arguments itu pendapat penulis. Pendapatnya atau alasan-alasannya tentang topik di thesis ini. Alasannya harus disertai dengan evidence, harus disertai dengan bukti. Kalau si penulis menuliskan alasan atau pendapatnya, berarti harus ada buktinya. Buktinya apa? And the last one is reiteration. Reiteration itu tentu saja adalah conclusion atau penutup. Di paragraf penutup itu harus ditegaskan kembali posisi si penulis tentang isunya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita mencoba untuk contoh. I will clear this one. Saya hapus dulu ya, yang di sebelah sini. Misalkan topik yang akan kita bahas apa dulu? Tentang isu-isu yang ada di sekitar kita aja. Misalkan kita akan membahas tentang smoking, tentang merokok. Smoking. Tapi kita harus tentukan kita mau mengambil topiknya itu tentang advantage-nya, tentang keuntungan merokoknya, atau disadvantage-nya, atau kerugian dari merokok itu sendiri. Pilih. Jangan dua-duanya dibahas dalam analytical exposition text. Jadi kalau analytical itu kalau manfaatnya saja, kalau kerugiannya saja. Saya akan mengambil yang disadvantage atau kerugian dari merokok. Kita buat tesisnya. Berarti tesisnya yang simple aja. Kerugian dari merokok. Smoking, merokok itu tidak ada gunanya. Itu tesisnya. Berarti smoking is useless. Merokok itu tidak ada manfaatnya atau tidak ada gunanya atau tidak berguna. Ini termasuk ke dalam tesis karena menunjukkan topik yang akan dibahas oleh si penulis, dan kedudukannya si penulis berarti tidak setuju dengan merokok, mengambil yang kerugian dari merokok. Argumentsnya di paragraf kedua berarti penulis harus menjelaskan alasannya kenapa menyebutkan kalau merokok itu tidak berguna. Misalkan kalau arguments itu harus lebih dari 1. Kenapa harus lebih dari 1? Karena untuk menguatkan dan untuk mempengaruhi si pembaca supaya percaya dengan kita kalau merokok itu tidak ada gunanya atau tidak berguna. Misalkan the first one, kenapa disebut merokok itu tidak ada gunanya? Misalkan yang pertama, karena merokok itu menyebabkan penyakit, bisa. Smoking, the first one is smoking causes, menyebabkan lung cancer, menyebabkan kanker paru-paru. Itu bisa menjadi sebuah alasan kenapa disebut smoking is useless.